Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian Madarijus Salikin hari ini memasuki pembahasan pada halaman 313 di buku, atau pada halaman 10 pada ringkasan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, telah disampaikan sebelumnya bahwa orang-orang yang bertaubat hendaknya menyadari beberapa hal. Yang pertama, setiap orang yang bertaubat hendaklah menyadari dan mengakui pelanggaran. Saya telah melanggar ayat tentang riba, saya telah melanggar ayat tentang memaafkan orang lain. Apabila seseorang telah sadar melanggar, maka akan terjadi dan muncul rasa bersalah. Ini nomor satu. Sadari pelanggaran agar Anda merasa bersalah. Nomor dua, kata Imam Ibnu Qayyim, sadari ancaman. Tidak satu pun pelanggaran melainkan di dalamnya ada ancaman. Dengan sadar ancaman, maka Anda akan takut. Ya, jadi dari rasa bersalah kemudian muncul rasa takut. Semakin melihat ancaman-ancaman Allah di setiap pelanggaran, semakin besar rasa takut dalam hati ini kepada Allah. Kemudian kesadaran yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, sadarilah bahwa Allah membiarkan Anda begitu saja jatuh kepada pelanggaran itu. Allah mampu menghalangi Anda agar tidak melanggar. Tapi ternyata Allah biarkan Anda melanggar. Ketika Allah biarkan Anda melanggar, berarti di situ ada hikmah. Dan hikmahnya antara lain, kata Ibnu Qayyim, bahwa di dalam pelanggaran terdapat sejumlah ma'rifatullah, makanya Allah biarkan pelanggaran itu terjadi. Banyak sekali ma'rifatullah yang tidak diketahui kecuali melalui pelanggaran. Karena Anda melanggar, maka Anda melihat bahwa Allah Maha Pengampun. Bahwa Anda melanggar, Anda melihat bahwa Allah Maha menutupi kesalahan-kesalahan. Pelanggaran Anda banyak, tapi semuanya tidak diketahui manusia. Allah rahasiakan dengan kasih sayangnya. Ini nomor 3. Jadi yang pertama, sadari Anda melanggar, maka Anda merasa bersalah. Nomor 2, sadari ancaman-ancaman di dalam pelanggaran Anda, maka Anda akan merasa takut. Sadarilah bahwa Allah membiarkan Anda begitu saja melakukan pelanggaran, maka Anda akan melihat hikmah kenapa Allah membiarkan Anda jatuh. Yang keempat, pagi hari ini, sadarilah bahwa semua pelanggaran-pelanggaran itu ada di dalam diri Anda di satu tempat yang bernama nafsul ammarah. Di mana tempat pelanggaran itu? Anda melanggar ayat tentang riba, Anda melanggar ayat tentang harusnya memaafkan orang lain, tapi Anda memilih dendam. Semua pelanggaran-pelanggaran itu, kata Ibnu Qayyim, ada di satu tempat yang bernama nafsul ammarah. Yang dimaksud dengan ammarah dari kata amar, yang artinya adalah menyuruh. Maka ammarah artinya adalah yang terus-menerus menyuruh. Kalau amarah artinya menyuruh,
Tapi kalau mimnya ditasydidkan menjadi ammarah, artinya adalah yang terus menerus menyuruh. Menyuruh apa? Ammarah bisu, terus menerus menyuruh, mendorong kepada keburukan. Nah, inilah yang selalu disebut dengan nafsul ammarah, artinya nafsu yang selalu menyuruh pada keburukan. Kata nafsul ammarah Allah sebutkan dalam surat Yusuf melalui ucapan Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam, Anda tahu, digoda oleh istri pembesar Mesir. Yusuf remaja alaihi salam sesungguhnya tertarik juga. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan ini tertarik dan Yusuf pun sesungguhnya tertarik. Yusuf alaihi salam kemudian berkata, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu." Dan aku tidaklah menganggap bersih nafsuku, karena pada dasarnya nafsu ini terus menerus menyuruh kepada keburukan. Seorang nabi bernama Yusuf, ayahnya nabi bernama Yakub, kakeknya nabi bernama Ibrahim alaihimussalam. Yusuf ini mengaku bahwa dalam dirinya ada satu nafsu ammarah yang terus menerus menyuruh bisu kepada keburukan. Kalau ini yang terjadi dalam diri Nabi Yusuf, yang notabene seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, jemaah sekalian, apalagi dalam diri kita semua. Baik. Mumpung ingat, saya ingin sampaikan, Ibrahim alaihissalam menikah dengan 2 istri. Tak salah kalau Anda mau ikut pun boleh. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar radhiyallahu anha. Dari Sarah lahir seorang anak bernama Ishak. Lalu dari Hajar lahir seorang anak bernama Ismail. Jemaah sekalian, Nabi Ibrahim di samping memiliki anak bernama Ishak, beliau juga memiliki anak bernama Ya'ish. Ya, bukan. Nah, saudara Nabi Yakub maksud saya. Nabi Ishak memiliki anak bernama Yakub, juga memiliki beberapa anak, salah satunya Ya'ish. Ismail alaihissalam ketika akan wafat, beliau meninggalkan seorang putri dan beliau berwasiat agar putrinya menikah dengan sepupunya bernama Ya'ish. Baik. Dari keturunan Ishak ini lahirlah lahirlah Nabi Yakub, lahirlah Nabi Yusuf. Ya, dari Yusuf ini ke bawah nanti lahirlah sejumlah nabi-nabi. Dan dari keturunan Yakub maksud saya lahirlah seperti Musa, seperti Harun, seperti Isa. Nah, kemudian dari keturunan Ya'ish tadi lahirlah Zulkifli, lahirlah Ayub. Lalu di ujung keturunan Ismail lahirlah Nabi kita SAW. Intinya dari tulang sulbi Nabi Adam lahirlah Nabi sebanyak 12 Nabi. Semua 12 Nabi ini berpangkal pada satu doa yang berbunyi, Rabbi habli minas salihin. Jadi dari doa yang Anda sering bacakan, Rabbi habli minas salihin, Allah berikan kepada Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi Ibrahim sejumlah anak-anak yang tidak hanya saleh, tapi di puncak kesalehan, yaitu keturunan beliau sebanyak 12 orang adalah Nabi. Baik jemaah sekalian, jadi Nabi Yusuf mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya di dalam diri ini ada nafsu ammarah yang terus menerus menyuruh kepada keburukan. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan
bahwa tempat segala kejahatan dalam diri manusia adalah satu nafsu yang bernama ammarah. Makanya perlu kajian yang bernama tazkiyatun nafs. Yang apabila nafsu ammarah boleh setengah jam 6 berhenti insyaallah. Jadi nanti di sana. Ya. Insyaallah. Jadi maka perlu melakukan kajian dan ikhtiar tazkiyatun nufus agar nafsul ammarah ini naik menjadi nafsul lawamah, kemudian naik lagi menjadi nafsul mutmainnah. Yang dimaksud dengan nafsul mutmainnah, tenang. Tenang di dalam larangan Allah sehingga tidak ada keinginan melanggar. Tenang di dalam perintah Allah sehingga tidak ada keinginan untuk melanggar. Kalau Anda telah berhadapan dengan larangan Allah yang bernama dengan riba, ternyata nafsu dan keinginan Anda mulai goyang, itu belum mutmainnah. Itu belum mutmainnah. Karena mutmainnah itu artinya adalah tenang di dalam larangan sehingga tidak ada keinginan melawan. Tenang pula di dalam perintah sehingga tidak ada keinginan untuk melanggar. Nah, maka sekali lagi, secara teori kita butuhkan kajian tazkiyatun nufus. Dan yang lebih penting dari teori adalah praktek, yaitu mujahadah. Mujahadah melawan nafsul ammarah sampai nafsul ammarah ini menjadi nafsul mutmainnah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, setiap orang yang mencoba mengenali dirinya, artinya mengenali nafsul ammarah, maka Anda melihat bahwa nafsul ammarah ini muncul karena dalam diri Anda ada dua keburukan. Keburukan yang pertama adalah zaluman, keburukan yang kedua adalah jahulah. Dua keburukan inilah yang menyuburkan nafsul ammarah tersebut. Keburukan yang pertama zalim, keburukan yang kedua adalah jahil. Jemaah sekalian, apabila Anda mengkaji semua kejahatan, tidak keluar dari dua penyebab ini. 50% kejahatan Anda berpangkal pada kejahilan, dan 50% lagi kejahatan Anda berpangkal pada kezaliman. Seperti apa penjelasannya? Jemaah sekalian, terkadang kita melanggar karena tidak tahu. Itu namanya melanggar disebabkan karena kejahilan. Tapi kadang-kadang kita udah tahu namun tetap melanggar, ini namanya zalim. Dan pelanggaran tidak keluar dari dua penyebab ini. Kadang-kadang pelanggaran karena ketidaktahuan, kadang-kadang pelanggaran karena kezaliman, padahal sudah tahu. Anda tahu riba itu haram, tapi Anda langgar, itu namanya zalim. Maka ada orang yang melanggar karena kejahilan, dan ada orang yang melanggar karena kezaliman. Melanggar karena jahil, karena nggak tahu. Melanggar karena zalim, disebabkan karena syahwat. Maka ulama-ulama kita selalu mewanti-wanti, hati-hati dengan syubhat dan syahwat. Syubhat adalah jahil. Karena syubhat artinya tersama, nggak jelas. Mana yang benar nggak jelas, mana yang salah nggak jelas, sehingga gampang kita jatuh kepada keburukan. Nah, jemaah sekalian, watak manusia zalim dan jahil Allah tegaskan pada ayat 72 dalam surat Al-Ahzab. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya manusia zalum. Nomor 2, jahul. Kalau jahilnya biasa, jahil. Tapi kalau jahilnya luar biasa, jahul. Kalau zalimnya biasa, zalim. Tapi kalau zalimnya luar biasa, zalum. Dan Allah mensifati manusia dengan 2 sifat ini. Zaluman, jahula. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, nafsul ammarah tumbuh subur disebabkan karena dalam diri Anda ada 2 virus. Virus pertama adalah zaluman, virus yang kedua adalah jahulan. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, seandainya manusia menghilangkan kejahilannya dengan ilmu yang bermanfaat, lalu menghilangkan kezalimannya dengan amal yang saleh, al-ilmun nafi' wal amalus saleh. Hilangkan kejahilan dengan ilmu yang bermanfaat. Ingat, tidak semua ilmu bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat Anda semakin takut kepada Allah. Anda tahu maksudnya? Ilmu yang membuat Anda semakin takut melanggar larangan. Ilmu yang membuat Anda semakin takut mengabaikan perintah. Ini ilmu yang bermanfaat itu. Jadi kalau Anda semakin sungguh-sungguh mencari ilmu yang bermanfaat, maka jahula atau kejahilan ini akan semakin berkurang. Kemudian Anda pun sungguh-sungguh untuk al-amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat itu Anda sungguh-sungguh agar menjadikannya amal yang bersaleh. Seiring dengan kesungguhan Anda beramal saleh, maka akan berkuranglah zaluman, kezaliman. Nah, kalau kejahilan berkurang dengan ilmu yang bermanfaat, kezaliman berkurang dengan al-amalus saleh, maka nafsul ammarah ini lemah. Nafsul ammarah ini bahkan hilang. Dan kalau dia sudah hilang, maka muncullah penggantinya, yaitu nafsul mutmainnah. Kan muncul nafsul mutmainnah. Tetapi percayalah, perjalanan Anda menuju nafsul mutmainnah berpangkal dari melawan nafsul ammarah. Bagaimana Anda menundukkan nafsul ammarah? Jawabannya, matikan virus keburukan yang menumbuhkan nafsul ammarah. Dan virus itu 2, jahil, zalim. Hilangkan kejahilan Anda dengan al-ilmun nafi', hilangkan kezaliman Anda dengan al-amalus saleh. Makanya di akhir surat Al-Asr Allah berfirman, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kita perlu wasiat sebanyak mungkin untuk mengenali kebenaran. Karena wa tawasau bil haqq hasilnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini hasilnya hilangnya kejahilan. Tetapi kita juga sangat membutuhkan wa tawasau bis sabr. Karena sabar itulah energi kita di dalam al-amal saleh. Amal saleh ada 2. Amal saleh ketika Anda menjalankan perintah. Nomor 2, amal saleh ketika Anda menjauhi larangan. Amal saleh pertama dan kedua membutuhkan kekuatan. Itulah wa tawasau bis sabr. Seberapa besar ketaatan Anda jalankan, seberapa besar kejahatan Anda jauhi, jawabannya seberapa besar Anda punya kesabaran. Maka Allah membungkus semua amal saleh di dalam satu kata, yaitu sabar. Maka Nabi kita bersabda, wa ma a'tallahu 'abdan khairan wa awsa' minas sabar. Dan ada pemberian terbaik Allah kepada manusia lebih dari kesabaran. Karena semua kebaikan ada dalam kesabaran itu. Kadar kebaikan Anda sesuai dengan kadar kesabaran itu. Baik.
Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahwa setiap orang yang mengenal diri, dan kita semua harus mengenal diri. Masalahnya, semua orang yang merasa mengenal diri hanya mengenal dirinya sebatas darah dan daging. Anda kenali diri Anda sebatas darah dan daging, itu tidak ada manfaat sama sekali. Nama saya fulan, ayah saya fulan, ibu saya fulana. Oh, Anda mengenali diri Anda tapi sebatas darah dan daging. Yang lebih penting dari itu bahwa Anda mengenali hati Anda. Kata Ibnu Qayyim, setiap orang yang mengenali diri alias mengenali hati, maka dia akan melihat bahwa di dalam hati ini terdapat penyakit tadi. Terdapat nafsul ammarah yang tumbuh subur disebabkan karena zaluman jahula. Nah, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang mengenali tabiat dan sifat diri, ia akan sadar bahwa diri adalah sumber segala kejahatan. Maka setiap kebaikan yang ada padanya murni anugerah dan pemberian Allah. Jadi dalam diri kita ini kejahatan adalah dasar, dan kebaikan adalah sesuatu yang dipelajari. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapatkanmu dalam kesesatan, lalu Allah berikan hidayah. Ayat ini menunjukkan pada dasarnya manusia sesat. Hidayah itu adalah sesuatu yang dipelajari manusia. Maka nafsul ammarah itu adalah watak dasar manusia, sementara nafsul mutmainnah itu adalah sesuatu yang dipelajari manusia. Maka kalau Anda berpikir, kenapa begitu mudah kejahatan dan begitu susahnya kebaikan? Karena kejahatan itu watak dasar. Dasarnya manusia sesat, lalu Allah berikan hidayah. Nah, makanya dasarnya manusia adalah nafsul ammarah. Adapun nafsul mutmainnah ini adalah pemberian Allah. Gak ada orang yang lahir membawa nafsul mutmainnah. Semua manusia lahir dengan nafsul ammarah itu. Namun ketika manusia berjuang untuk belajar, berjuang untuk beramal saleh, maka nafsul ammarah ini akan menjadi berkurang, semakin lemah, dan muncullah nafsul mutmainnah. Makanya dalam hadis Nabi SAW selalu mewanti-wanti agar kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri. Karena kejahatan adalah watak dari diri kita ini. Nah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda kepada seorang sahabat bernama Husain bin Munzir. Nabi kita mengatakan, wahai Husain, sering-seringlah membaca doa Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepada aku petunjuk. Wa qini syarra nafsi, jauhkan aku dari kejahatan diriku. Jadi dalam diri kita ini ada satu kejahatan. Kalau Allah tidak melindungi Anda dari kejahatan dalam diri Anda, jatuhlah Anda kepada dosa. Maka dalam zikir pagi, zikir sore, salah satu perlindungan yang Anda minta kepada Allah adalah berlindung kepada Allah dari kejahatan diri. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. A'udzu bika min syarri nafsi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Marah dalam diri Anda, bukankah itu kejahatan? Dendam dalam diri Anda, dengki dalam diri Anda, malas dalam diri Anda. Jadi begitu banyak kejahatan dalam diri Anda. Kalau Allah tidak melindungi Anda dari malas, Anda tak mungkin melakukan salat. Kalau Allah tak melindungi Anda dari dengki, hati Anda akan bengkak dengan semua nikmat orang lain. Kalau Allah nggak melindungi hati Anda dari dendam, di mana-mana musuh Anda akan sangat banyak. Jadi dalam diri kita ini banyak sekali kejahatan. Maka kita berdoa kepada Allah,
Allah, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku. Kejahatan orang kepada diri kita sangat buruk, tapi yang gak kalah buruknya adalah kejahatan diri Anda kepada diri Anda. Cuma ingin saya katakan jamaah sekalian, kejahatan orang lain kepada Anda pada akhirnya keuntungan bagi Anda. Kejahatan orang lain kepada Anda pada akhirnya keuntungan. Karena kezaliman orang lain kepada Anda ini menghapus kejahatan dan dosa dan meninggikan kedudukan Anda di depan Allah. Maka kejahatan orang lain kepada Anda pada akhirnya keuntungan Anda. Tapi kejahatan Anda kepada diri Anda sendiri gak ada untungnya. Gak ada untungnya jemaah sekalian. Kecuali kalau Anda mengubah kejahatan itu menjadi taubat. Baik, maka terhadap sahabat yang bernama Husain ibnul Munzir, Nabi ajarkan doa yang intinya mengandung dua hal. Apa itu? Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, berikan aku, ilhamkan kepada aku petunjuk. Ilham. Ilham inilah yang sangat dibutuhkan jamaah sekalian. Kebenaran itu Anda tahu, kebaikan itu Anda tahu, tapi kalau dalam hati ini tidak ada ilham, kebenaran dan kebaikan itu tetap saja di luar diri Anda. Karena agar kebenaran ada dalam diri Anda dibutuhkan satu hal yang dinamakan ilham. Saya yakin si Anda udah lupa. Ketika kita bicara tafsir ihdinas siratal mustaqim, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa hidayah itu memiliki 10 tingkatan. Hidayah tingkatan tertinggi adalah hidayatut taklim. Orang-orang yang Allah berikan hidayah dengan cara Allah ajak berbicara langsung. Seperti Nabi Musa alaihissalam, seperti Nabi kita pada malam Mi'raj. Hidayah di urutan yang kedua, Allah berikan hidayah melalui wahyu. Ini namanya hidayatul wahyu. Nah, hidayah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang kedelapan, hidayah yang kedelapan adalah hidayatul ilham. Allah berikan Anda ilham. Baik. Ada satu doa, saya kira Anda sering baca, di mana Anda meminta ilham kepada Allah untuk dua hal. Doa ini pada 2 kali dalam Al-Quran. Ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, kemudian ada juga dalam surat An-Naml. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku ilham. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan auzi'ni alhimni, berikan aku ilham. Tafsir Sa'di auzi'ni alhimni, Allah berikan aku ilham. Kenapa Anda butuh ilham? Jamaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda analisa nama-nama yang dijamin oleh Nabi kita masuk surga, keistimewaan mereka ada pada ilham. Baik, kalau Anda bertanya apa perbedaan ilham dengan hidayah, jawabannya hidayah itu umum, memiliki 10 tingkatan. Ilham ini salah satu tingkatan dari hidayah, salah satu tingkatan dalam taufik. Baik, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, beliau dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bilal, aku dengarkan gesekan sendalmu di surga, apa yang kau lakukan? Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah lupa salat 2 rakaat selesai berwudu. Tidak pernah lupa salat 2 rakaat selesai wudu. Inilah ilham itu jamaah sekalian. Ketika Allah telah berikan Anda ilham dalam amal saleh, maka amal saleh Anda akan unik melebihi orang yang lain. Sebagaimana di sini Allah berikan ilham kepada Bilal, maka Bilal berhasil memiliki satu amal saleh yang tidak dimiliki orang lain.
Ini ilham. Contoh kedua misalnya adalah Sa'ad bin Zaid, kalau nggak salah namanya. Setiap kali Nabi SAW bersabda, datang kepada kalian orang surga. Ternyata Sa'ad bin Zaid ini, apa yang menjadi kebiasaan saat ini sehingga Nabi mengatakan dia orang surga? Ternyata Sa'ad bin Zaid tidak pernah tidur sebelum memaafkan orang-orang yang bersalah. Setiap malam dia akan tidur, dia kebayangin, hari ini saya ketemu dengan siapa aja. Oh, si fulan tadi pagi ngomongnya gak enak banget. Oh, si fulan tadi pagi ngomongnya merendahkan. Oh, si fulan tadi pagi. Coba sekalian yang saya hormati, akhirnya beliau tidak pernah tidur di malam hari sebelum memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah ilham. Allah berikan ilham kepada beliau sehingga beliau berhasil memiliki satu amal soleh yang gak dimiliki semua orang. Baik jamaah sekalian. Dan ada lihat sekali lagi, semua orang-orang surga yang dijamin Nabi SAW, karena dalam diri mereka ada amal-amal soleh yang sangat unik. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas, seorang laki-laki dijamin masuk surga. Ya, siapa dia? Seseorang yang punya kebiasaan mempiutangkan orang lain. Allah berikan hobi mempiutangkan. Ya Allah, Anda punya hobi nggak mempiutangkan orang? Kalau ada hobi, laporan sama saya, biar saya datang nanti. Tapi kemudian setelah dia diberikan Allah hobi mempiutangkan orang lain, dia pun diberikan Allah hobi menghapus hutang piutang orang lain. Fulan hutangnya udah sampai pada jatuh tempo. Bagaimana nih, mau bayar kan nih? Aduh, saya nggak bisa bayar. Kalau nggak bisa bayar sudah. Laki-laki ini dalam kebaikan lain mungkin di bawah skandal, tapi begitu sampai soal amal saleh dalam bab hutang piutang, laki-laki ini luar biasa. Tidak ada yang mengalahkannya sama sekali. Ini yang dinamakan dengan ilham. Maka kalau Allah berikan Anda ilham dalam amal saleh, Anda akan memiliki amal saleh yang tidak dimiliki semua orang lain. Allah berikan Bilal amal saleh yang tidak dimiliki oleh semua sahabat. Allah berikan Sa'ad bin Zaid satu amal saleh yang tidak dimiliki semua orang. Allah berikan Uthman radhiyallahu anhu amal saleh yang tidak dimiliki semua. Inilah apabila Allah telah memberikan ilham. Artinya kalau Allah tidak berikan Anda ilham, amal saleh Anda semuanya standar. Anda sholat, semua orang sholat. Anda sedekah goceng, semua orang rata-rata sedekah goceng juga. Anda puasa Ramadan, semua orang puasa Ramadan. Enggak akan ada amal saleh Anda yang istimewa kalau tidak ada ilham. Makanya ilham itu kita minta untuk dua hal. Untuk apa? Yang pertama, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikan aku ilham dalam bersyukur. Nomor dua, wa an a'mala salihan tarda. Berikan aku ilham untuk selalu beramal saleh. Dulu di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu terjadilah jihad. Jihad di zaman dulu nggak seperti sekarang, tentaranya terdata. Tentara sebanyak 2000, si fulan pangkatnya ini tinggalnya terdata. Kalau sekarang, kalau dulu tidak, dikeluarkan pengumuman berjihad, mendaftar bagi yang mau. Jadi nggak ada standar tinggi badan sekian, berat badan, nggak ada. Yang penting Anda mau, Anda punya senjata, ayo. Terjadilah jihad di zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Yang memimpin jihad tersebut seseorang yang bernama Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Jadi kalau bapaknya Khalid bin Walid, panglima di zaman Nabi dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata sesampainya di zaman Muawiyah, salah satu anak dari Khalid ini bernama Abdurrahman juga ternyata panglima perang. Berlangsunglah
jihad dengan jumlah tentara yang sangat banyak dan kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Dibagi-bagikanlah ghanimah kepada kaum muslimin. Dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum fa anna min syai'in fa anna lillahi khumsah. Ketahuilah bahwa dari harta ghanimah seperlimanya adalah untuk Allah dan Rasul. Berarti sisa seperlima untuk Allah dan Rasul, sisanya artinya 20% untuk Allah dan Rasul, 80% adalah untuk para prajurit. Seperlima bagian Allah ini dibagikan kepada fakir miskin, 4/5 ini dibagikan kepada semua prajurit. Dibagikanlah ghanimah kepada semua prajurit. Qadarullah, ada seorang prajurit yang ghulul. Yang dimaksud ghulul, mencuri harta ghanimah, dia curi. Rupanya laki-laki ini berhasil membunuh seorang kafir yang kaya raya. Setelah mati dirogoh seluruh tubuh dan kantong, ditemukanlah uang sebesar 100 dinar. Laki-laki ini berpikir, ini tidak usah masuk ghanimah, masuk kantong saja. Akhirnya laki-laki ini dapatkan ghanimah dari panglima, tapi dia juga diam-diam menyembunyikan harta ghulul tadi sebesar 100 dinar. Walhasil jamaah sekalian, semua prajurit kembali dan tidak ada data mereka kembali kemana, alamat di mana, nama siapa, nggak ada. Nggak ada catatan itu kalau jihad zaman dulu. Namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, handphone, WhatsApp-nya berapa, nggak ada. Setelah semua prajurit kembali, tiba-tiba pencuri ini menyesal. Nah, inilah ilham tadi. Inilah ilham. Allah memberikan ilham sehingga dia menyesal. Maka dia menjumpai Panglima Abdurrahman bin Khalid. Beliau mengatakan, wahai Panglima, terus terang saya tadi mencuri sebesar 100 dinar. Abdurrahman mengatakan, semua prajurit telah kembali. Yang artinya kita nggak tahu di mana mereka. Yang artinya uang curian ini udah nggak bisa dikembalikan kepada mereka. Oleh sebab itu kata Abdurrahman, ambil saja uang 100 dinar itu dan besok tanggung jawab di depan Allah. Saya nggak mau terima. Makan sampai habis, sisanya tanggung jawab di depan Allah. Waduh, sakit sekali hati laki-laki ini. Merasa tidak ada jawaban dari Panglima, akhirnya dia bertemu dengan Muawiyah. Beliau mengatakan, wahai Muawiyah radhiyallahu anhu, terus terang saya mencuri sebesar 100 dinar. Kalau 1 dinarnya 5 juta, 5 juta kali 100. Karena 1 dinar setara dengan 4,5 gram emas. Itu 1 dinar. Berarti yang dicuri ini hampir 1,5 miliar. Maka dia menjumpai Muawiyah, wahai Muawiyah, terus terang saya telah mencuri 100 dinar. Saya ingin mengembalikannya. Subhanallah, jawaban Muawiyah persis seperti jawaban sang panglima. Mau dikembalikan kemana? Semua prajurit sudah pulang kampung. Kita nggak tahu namanya, nggak tahu alamatnya. Kalau saya ambil 100 dinar ini, saya mau kemana ya? Sudah, makan saja 100 dinar itu, selanjutnya tanggung jawab lagi depan Allah. Sakit sekali. Tapi ilham ini sangat kuat sekali untuk bertaubat. Akhirnya dia menjumpai beberapa sahabat Nabi untuk mendapatkan jawaban. Semuanya memberikan jawaban yang sama. Makan saja 100 dinar itu karena udah gak mungkin dikembalikan kepada pemilik hak, dan selanjutnya tanggung jawab lagi depan Allah. Oh, akhirnya laki-laki ini sedih, gelisah, termenung. Akhirnya bertemu dengan seorang penduduk negeri Syam, namanya Abdullah. Beliau mengatakan, wahai fulan, kenapa kamu gelisah? Beliau mengatakan, saya mencuri ghanimah 100 dinar, dan baik Abdurrahman ataupun Muawiyah mengatakan, makan saja, habiskan saja, selanjutnya tanggung jawab di depan Allah. Mereka tidak mau menerima pengembalian. Kata mereka, prajurit pemilik hak sudah kembali dan tidak diketahui alamat.
Mereka nggak mau menerima. Laki-laki ini mengatakan, wahai fulan, kalau saya berikan solusi, janji nggak kamu jalankan? Oh, saat itu laki-laki ini benar-benar bergembira, menemukan solusi bagaikan menemukan apa gitu kan, bahagia sekali. Beliau mengatakan, solusi apapun saya jalankan. Beliau mengatakan, jumpai Muawiyah, kembalikan 1/5 milik Allah dan Rasulnya kepada Muawiyah. Sisanya 4/5 sedekahkan kepada fakir miskin atas nama semua prajurit. Laki-laki ini mengatakan, dalilnya mana? Dalilnya 104 dalam surat At-Taubah. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah menerima taubat dan Allah Maha menerima sedekah, dan Allah adalah Tawwabur Rahim, Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Coba lihat dalam ayat ini, Allah menerima dua hal. Yaqbalu taubata an ibadi, Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'khudhu sadaqat, dan Allah pun Maha menerima sedekah. Oh, gembira sekali laki-laki ini. Akhirnya dia menjumpai Muawiyah. Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin, saya datang mengembalikan bagian Allah dan Rasulnya sebesar 1/5. Muawiyah mengatakan, bagian Allah dan bagian Rasul akan saya terima dan saya bagikan kepada fakir miskin. Tapi 4/5 lagi bagian prajurit mau kamu kemanain? Akan saya sedekahkan atas nama mereka semua. Muawiyah mengatakan, dapat dari mana itu? Beliau mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Masya Allah, Muawiyah radhiyallahu anhu gembira. Beliau riang sekali. Gembira dan riang karena ada kebenaran. Kebenaran yang membuat beliau tidak salah jalan. Sebab kalau nggak ada kebenaran, semua orang akan salah. Muawiyah radhiyallahu anhu setengah salah sebetulnya, sampai akhirnya hari ini laki-laki ini datang membawakan ayat. Jadi kalau laki-laki ini telah jatuh pada satu kesalahan, nah sekarang kesalahan itu telah berbuah satu kebenaran. Makanya jamaah sekalian, ayat berapa tadi? 104 surat At-Taubah. Kalaulah Anda pernah bersalah kepada seorang, tentu tugas Anda minta maaf. Kalau Anda tahu orangnya. Kalau Anda tidak tahu orangnya, atau Anda tahu tapi sudah wafat, sementara kesalahan belum diminta maafin, apa yang Anda lakukan? Yang mesti Anda lakukan berikutnya jamaah sekalian, bersedekahlah atas nama yang bersangkutan. Cuma jangan main-main. Kalau kesalahan Anda sangat besar, jangan sedekah 5.000 atas nama beliau. Kalau kesalahan Anda kepada dia sangat besar, nanti sampai giliran lebaran haji, sembelihkan korban, serahkan kepada DKM, ini korban atas nama fulan. Bukan atas nama kamu, bukan. Ini atas nama kawan saya bernama fulan. Insyaallah ta'ala, sedekah adalah salah satu jalan taubat sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati, nah itulah tadi salah satu bagaimana Allah berikan ilham sehingga kemudian laki-laki ini benar-benar bertaubat, dan bagaimana Allah berikan ilham kepada orang Syam tadi sehingga ditemukanlah ayat ini sebagai solusi. Makanya betapa kita butuhkan ilham, kita butuh ilham, maka kita berdoa minta ilham. Rabbi auzi'ni atau Allahumma alhimni rusydi. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, sekira sampai di sini kajian kita. Kita buka sesi tanya jawab 1, 2, 3 benarnya. Selanjutnya kita mengajak seluruh jamaah yang berkesempatan untuk menyolatkan jenazah teman kita, saudara kita
beliau adalah Pak Madiban rahimahullah ta'ala. Kita selalu komunikasi melalui WhatsApp dengan beliau, tapi belakangan ini tidak muncul. Biasanya kalau beliau tidak muncul sedang umrah. Nggak taunya semalam kita dapat berita beliau wafat. Yang kita tahu tentang beliau adalah kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pun melihat beliau sebagai orang baik juga. Jadi sekali lagi setelah kajian ini kita mengundang teman-teman yang berkesempatan untuk ke Nakula menyolatkan jenazah beliau rahimahullah ta'ala. Ya, demikian kajian hari ini. Bagaimana dosa yang dilakukan berdasarkan kejahilan dan kezaliman? Lebih besar mana? Dosa karena kezaliman, dosa yang disengaja, makanya dinamakan zalim. Jadi dosa karena kezaliman artinya Anda sudah tahu hukumnya lalu dilanggar. Itulah dosa kezaliman itu. Itulah kezaliman dalam berdosa. Maka dosa yang berpangkal pada kezaliman hati, kezaliman diri, dosanya lebih besar. Bagaimana dengan dosa karena kejahilan? Bukannya jahil itu uzur. Cuma sekalian betul, kejahilan itu uzur, sehingga dosa karena kejahilan dimaafkan oleh Allah dengan syarat. Dengan syarat, jahil Anda dalam hal-hal yang memang rata-rata orang jahil. Artinya jahil itu ada dua. Kadang-kadang kita nggak tahu satu masalah dan rata-rata orang juga nggak tahu. Nah, jahil seperti ini yang uzur. Tapi kalau sampai Anda nggak tahu, sementara semua orang tahu, jahil seperti ini bukan uzur. Misalkan saya ketemu dengan seseorang, Bapak udah sholat? Enggak. Emangnya sholat itu wajib? Dan iya lah. Oh, baru sekarang saya tahu sholat itu wajib. Nah, dia nggak tahu, padahal semua orang tahu. Apakah ketidaktahuan seperti ini uzur? Oh, itu bukan uzur. Ketidaktahuan hanya uzur apabila orang lain juga banyak tidak tahu. Tapi kalau misalnya uzur Anda justru orang lain banyak tahu, itu bukan kejahilan Anda justru rata-rata orang tahu. Itu jahil disengaja itu. Misalnya datang seorang perempuan buka aurat. Kamu kenapa nggak nutup aurat? Emangnya wajib? Tuh. Iya wajib lah. Oh, saya nggak tahu tuh. Nah, ketidaktahuan dia bahwa jilbab menutup aurat itu wajib, menurut Anda ini ketidaktahuan uzur atau bukan? Ya enggak. Orang Islam dari lahir juga udah tahu bahwa aurat harus ditutup. Nah, jadi baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi ada dua jahil, ada jahil uzur, ada jahil yang bukan, ada jahil yang bukan uzur. Jadi dosa yang berpangkal pada kezaliman lebih besar daripada jahil. Apakah ilham yang kita dapatkan saat ini bisa mencontoh dari sahabat Nabi SAW tersebut? Karena dikhawatirkan ilham yang muncul tidak sesuai dengan syariat. Ilham yang dibutuhkan sesuai dengan ayat 15 surat Al-Ahqaf adalah ilham untuk bersyukur dan ilham untuk beramal saleh. Jadi semua
gerakan hati, keinginan hati yang besar untuk beramal saleh, itu dinamakan dengan ilham. Sesuai dengan sahabat Nabi, insya Allah sesuai. Kalau ilhamnya ilham amal saleh, pasti sesuai. Ya. Pertanyaan terakhir, penjelasan apa yang dimaksud dengan hidayah, irsyad dan taufik. Adapun hidayah dan irsyad itu sama. Hidayah itu artinya adalah ilmu, irsyad itu artinya belajar. Ya, disebabkan karena irsyad hasilnya hidayah, ilmu. Apa itu taufik? Taufik itu artinya adalah amal. Baik, Anda belajar itu irsyad, maka Anda tahu doa keluar rumah, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Sekedar Anda tahu, itu hidayah. Begitu Anda amalkan, itu namanya taufik. Kalau Anda mengamalkannya biasa-biasa saja, itu biasa. Tapi kalau Allah berikan ilham, maka pertama Anda akan istiqamah, Anda nggak akan meninggalkannya. Maka kita butuhkan ilham, karena ilham ini lebih tinggi daripada sekedar hidayah dan taufik. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu syuruk sudah masuk. Syuruk sudah masuk. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.